Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Ancaman hukuman mati pada Irjen Pol Verdi Sambo atas dugaan pembunuhan berencana menuai sinisme publik. Apa iya polisi bisa dengan adil menyidik dan menyelidiki rekannya sendiri? Tapi jangan salah, Verdi Sambo bukan perwira tinggi pertama dalam sejarah kepolisian yang diancam hukuman mati. Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo resmi diumumkan sebagai dalang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 388, jungto pasal 55 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tapi dalam sejarah kepolisian Indonesia, Verdi Sambo bukan perwira tinggi Polri pertama yang diancam hukuman mati. Sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, ada Brigadir Jenderal Polisi Raden Sugeng Sutarto yang diancam hukuman mati atas dugaan keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Ya, kalau kita bicara perjalanan sejarah kepolisian Indonesia ya, Polri ini tentunya Sambo ini bukan yang pertama gitu loh. Jadi kalau kita hindsight ke belakang, ada Sutarto, seorang perwira tinggi yang dihukum mendapatkan hukuman mati. Meskipun di dalam konteks persoalan yang berbeda ya, tapi kan hukumannya hukuman mati saat itu. Nah, pada saat itu Brigjen Polisi Sutarto ini memang menjadi jabatannya adalah Kepala Staf BPI, Biro Pusat Intelijen. Ya, jadi Biro Pusat Intelijen itu adalah satu lembaga yang mengkoordinir semua intelijen yang ada di lembaga-lembaga yang lain, jadi ada sebagai koordinator gitu. Nah, ketua BPI adalah waktu itu Subandrio, jadi Sutarto diangkat sebagai kepala staf daripada BPI itu sendiri. Apa yang dilakukan menjelang 65 adalah persoalan Sutarto berperan, kalau bahasa sekarang adalah menggoreng isu-isu Dewan Jenderal. Kenapa Dewan Jenderal itu dijadikan satu komoditi saat itu? Karena memang ketika kita bicara persoalan perpolitikan di awal 65, ini ada 3 kekuatan, yaitu kekuatan satu adalah Bung Karno, kekuatan kedua adalah Angkatan Darat, kekuatan ketiga adalah PKI waktu itu. Selama berkiprah di kepolisian, Brigjen Sutarto banyak terlibat dalam kegiatan intelijen. Di tahun 1959 misalnya, Brigjen Sutarto diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Biro Pusat Intelijen atau BP dan turut berperan dalam penumpasan PRRI dan Permesta. Ketika menjalani hukuman, Sutarto mendapatkan grasi hingga akhirnya hukuman turun menjadi seumur hidup. Nah, pada kasus Verdi Sambo muncul rasa tidak percaya dari publik ketika Kabarreskrim menyatakan Irjen Pol Verdi Sambo diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup. Banyak yang meragukan statusnya sebagai petinggi kepolisian, justru berpotensi terjadi konflik of interest selama proses peradilan berlangsung. Publik tak lagi percaya jika kasus ini ditangani oleh kepolisian. Polisi melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, maka Propam yang akan menangani. Tetapi ketika polisi melakukan pelanggaran pidana, polisi juga yang menangani oleh reserse polisi. Sehingga masyarakat punya kecenderungan tidak percaya. Banyak peristiwa, kemudian memang hasilnya tidak memuaskan, ya. Tidak memuaskan, misalnya kasus kilometer 50. Ya, masyarakat mempertanyakan. Kemudian kasus polisi yang menggelapkan barang bukti narkoba, ya, dipidana atau tidak belum jelas. Itu kan tindak pidana. Oleh karena itu IPW pada tanggal 11 Juli meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Di luar dugaan, Polri merespon dengan cepat. Ya, di luar dugaan Polri merespon dengan cepat dengan dibentuknya
tim khusus, namanya tim khusus ya, yang melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, di mana Komnas HAM menarik diri, tidak bersedia, dan Kompolnas tetap berjalan. Jangankan bicara sampai proses peradilannya, ketika masih dalam tahap pemeriksaan di Makobrimob saja publik sudah mulai curiga. Jangan-jangan di sana hanya duduk-duduk santai sambil ngopi-ngopi doang. Belum lagi ketika nanti sudah masuk ke rumah tahanan, istilah seperti beli kamar atau sel mewah dalam rutan yang sudah menjadi rahasia umum akan lebih mudah diakses apalagi oleh tahanan eksklusif dengan pangkat jenderal seperti Ferdy Sambo. Itu memang selalu terungkap praktek-praktek jual beli kamar. Dan ini sesuatu yang menurut saya terjadi karena satu, memang ada kondisi overcrowding ya, di mana kapasitas itu sangat penuh, sehingga itu yang dikelola. Ya. Ada yang dibuat kosong ya supaya kemudian ada nilainya. Nah harusnya nggak seperti itu. Terkait hukuman mati sendiri, baik kepada Ferdy Sambo atau kepada Freddy Budiman atau kepada yang lain, saya itu tidak setuju terhadap bentuk hukuman mati. Karena itu adalah hak dari pencipta, dari Allah, yang kemudian diambil alih oleh sistem yang tidak sempurna. Lalu yang kedua, apakah terhadap penegak hukum itu justru akan mendapatkan keringanan? Menurut saya harusnya tidak. Kalau dilihat di dalam KUHP itu justru untuk penegak hukum ada pemberatan, Mbak. Karena asumsinya mereka dalam menjalankan jabatan yang memiliki kewenangan hukum. Lalu yang kedua, mereka dianggap mengerti hukum. Atensi publik melalui media sosial saat ini menjadi salah satu yang menggerakkan polisi bekerja. Prinsipnya viral dulu, baru dikerjakan. Bayangkan kalau misalnya keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat nggak pernah ribut-ribut di Facebook. Pasti sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu ada seorang jenderal polisi yang mengeksekusi anak buahnya sendiri. Kini publik berperan besar dalam mengawal berbagai peristiwa di negeri ini. Mulai dari proses demokrasi hingga pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan kekuasaan. Kawal terus sampai inkrah.